Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Ningsih dengan NIM 2023 05010178, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Kewirausahaan 2. Di sini saya akan memaparkan materi bab 1 dan bab 2, yaitu tentang definisi kewirausahaan dan membangun stabilitas wirausaha. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan bab 1, yaitu tentang definisi kewirausahaan. Definisi kewirausahaan mengacu kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kewirausahaan diartikan sebagai suatu perihal wirausaha, di mana wirausaha yaitu orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru dan memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Kewirausahaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang memiliki arti melakukan sesuatu. Entreprendre mengacu kepada seseorang yang membawa tanggung jawab dan risiko untuk menemukan atau membuat peluang unik dengan menggunakan bakat personal, kemampuan, energi, serta perencanaan strategis dalam menuangkan peluang tersebut menjadi sebuah produk atau layanan. Secara umum terdapat banyak sudut pandang yang berkaitan dengan definisi kewirausahaan. Studi tentang kewirausahaan dari sudut pandang teori ekonomi ditekankan pada identifikasi peluang yang terdapat pada pasar serta membahas fungsi inovasi dari wirausaha dalam menciptakan kombinasi sumber daya ekonomis sehingga mempengaruhi ekonomi agregat. Kemudian ada manfaat bagi wirausaha. Dalam berwirausaha, seseorang akan bertumpu lebih banyak kepada diri sendiri atas perkembangan usaha dan karir yang dimiliki. Terdapat banyak manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam berwirausaha, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitar. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, manfaat bagi wirausaha. Memiliki kesempatan untuk menjadikan hal yang disukai sebagai salah satu pekerjaan atau karir yang dirancang. Kemudian menjadi pemeran utama dan berperan penting dalam proses wirausaha dan pengambilan keputusan yang memiliki pengaruh besar dalam organisasi maupun perkembangan usaha itu sendiri. Berkesempatan dalam menentukan arah usaha sesuai dengan prinsip yang dimiliki. Tidak ada keterikatan terhadap jajaran yang lebih tinggi. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan orang-orang terkait. Memberikan output berupa produk atau jasa yang dapat memberikan kegunaan atau manfaat tertentu dalam membangun usaha. Wirausaha akan menjawab kebutuhan atau keinginan yang masih diperlukan di pasar. Menjadi wadah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara khusus maupun umum. Jenis usaha yang beragam dapat menjadi potensi wirausaha mendirikan jasa pelayanan dengan skop tertentu. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi negara. Berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak maupun PDB negara. Kemudian mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan pihak-pihak terkait. Turut memajukan UMKM di Indonesia dengan skala yang meningkat seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada tantangan berwirausaha. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, waktu dan tenaga yang diberikan sangat besar, terutama pada awal perintisan usaha. Ketika usaha belum memiliki tim, hampir seluruh kegiatan usaha harus dilakukan secara mandiri dan membutuhkan banyak pengorbanan. Yang kedua, pilihan usaha yang berbanding lurus dengan modal usaha. Semakin minim modal yang dimiliki, pilihan dan skup usaha akan semakin kecil. Yang ketiga, tanggung jawab yang besar, baik kepada diri sendiri maupun orang-orang yang terlibat. Misalnya adalah tim,
vendor, investor, dan pihak terkait lainnya. Yang keempat, berhadapan dengan ketidakpastian dan persaingan pasar yang kompetitif. Untuk memasuki dan bertahan di pasar, diperlukan banyak usaha dan inovasi secara berkala dari waktu ke waktu. Yang kelima, pendapatan yang tidak stabil dan potensi tidak memiliki keuntungan, bahkan dapat mengalami kerugian besar. Yang keenam, berpotensi mengalami gagal investasi, usaha, bahkan kehilangan usaha yang dimiliki secara sebagian maupun menyeluruh. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 2, yaitu tentang membangun mentalitas wirausaha. Faktor berwirausaha. Menurut beberapa ahli, seseorang memilih menjadi wirausaha dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: yang pertama, tidak semua wirausaha lahir dan berkembang mengikuti jalur yang sistematis dan terencana. Seseorang dapat menjadi wirausaha karena dipecat dari tempat bekerja, tertekan, terhina, atau mengalami kebosanan selama bekerja, dipaksa atau terpaksa pindah dari daerah asal, pensiun, perceraian, dan lain sebagainya. Seseorang dapat menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang masuk ke dalam dunia wirausaha diawali karena adanya kebutuhan. Kebutuhan muncul karena adanya perbedaan dan ketidakseimbangan tertentu pada individu yang bersangkutan. Yang ketiga, menjadi wirausahawan karena memutuskan untuk menjadi wirausaha. Sebelum mengambil keputusan terjun ke dalam dunia wirausaha, seseorang terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan. Jika seseorang mengambil keputusan menjadi wirausaha, maka dia akan menyelaraskan tindakan dengan keputusannya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang wirausaha tidak harus memiliki faktor genetik. Yang keempat, menjadi wirausaha karena adanya harapan untuk memperoleh hasil atau outcome ekspektasi. Keyakinan seseorang mengenai hasil yang akan diperolehnya jika ia melaksanakan sesuatu perilaku tertentu. Profesi wirausaha akan memberikan insentif yang sesuai dengan keinginannya, tentunya dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai wirausaha. Kemudian ada motivasi dalam berwirausaha. Yang pertama itu definisi motivasi. Secara bahasa, kata motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti dorongan atau penggerak. Selanjutnya diserap dalam bahasa Inggris motivize, yang berarti pemberian alasan, motif, atau sebab seseorang dalam melakukan sesuatu. Motivasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang mendorong tingkah laku seseorang dalam memutuskan arah dan mencapai tujuan sejalan dengan organisasi. Memengaruhi perilaku seseorang merupakan kunci bagi wirausahawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, tipe-tipe motivasi. Berdasarkan self-determination theory, motivasi terbagi menjadi dua tipe, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Berikut penjelasan lebih lanjut, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Dalam hal ini, wirausahawan. Adapun motivasi intrinsik dapat mencakup kepribadian, sikap, pengalaman, serta pendidikan atau berbagai harapan dan cita-cita masa depan. Kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang, dalam hal ini wirausahawan. Adapun motivasi ekstrinsik dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang dapat mengurangi atau menambah kreativitas wirausahawan dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diemban. Selanjutnya, metode berpikir baca. Seseorang wirausaha atau pengusaha berpikir secara berbeda dari non-pengusaha.
Seringkali pengusaha dihadapkan dengan situasi tertentu dengan berbagai risiko, tekanan, waktu, dan lingkungan yang tidak pasti. Dalam hal ini terdapat cara berpikir Betzcha menjadi hal penting untuk dapat diterapkan. Yaitu yang pertama, bricolage. Kata bricolage berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan lakukan sendiri. Teori bricolage dikemukakan oleh Claude Lévi-Strauss pada tahun 1962 yang merupakan antropolog berkebangsaan Prancis. Dalam hal ini, kata bricolage dapat diartikan bagaimana seorang wirausaha dalam mengambil tindakan dengan mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki dengan masalah serta peluang baru. Yang kedua, effectuation. Terdapat 5 prinsip dalam menerapkan effectuation, yaitu menurut Saras de Sarasvat, antara lain mulai dari diri sendiri, pengorbanan yang masuk akal. Dalam poin ini menjelaskan beberapa hal diantaranya, yaitu tentang masa depan individu tidak dapat diprediksi, dunia berubah lebih cepat dan dinamis daripada apa yang telah individu pelajari. Investasi yang dimulai perlahan atau sedikit demi sedikit membuat individu mendapatkan wawasan dan dapat bergerak maju dengan cara yang terjangkau. Selanjutnya yaitu membuat rajukan acak. Kolaborasi merupakan kunci penting dalam keberhasilan. Hal ini diartikan bahwa wirausaha diharapkan dapat berkolaborasi dengan rekan kerja atau seluruh stakeholder. Kemudian siap berubah dan adaptasi, berani memegang kendali. Yang ketiga, time structurally. Membentuk peluang tentu membutuhkan lompatan yang kreatif di mana dihasilkan dari sumber pengetahuan yang sudah ada. Salah satu contoh dari lompatan kreatif adalah pengetahuan tentang pasar baru dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Yang keempat, cognitive adaptability. Adaptasi kognitif dapat diartikan sejauh mana wirausahawan dinamis, fleksibel, mengatur diri sendiri, serta terlibat dalam proses menghasilkan kerangka kerja yang berfokus pada perubahan di lingkungan dan kemudian bertindak berdasarkan perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada karakter wirausaha. Sukardi 1999 menemukan 9 karakteristik tingkah laku kewirausahaan yang paling sering ditemukan dalam penelitian terhadap wirausaha di seluruh dunia, yaitu yang pertama, sifat instrumental. Wirausaha dalam berbagai situasi selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk mencapai tujuan pribadi dalam berusaha. Yang kedua, sifat prestatif. Wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang dicapai sebelumnya. Yang ketiga, sifat keluasan bergaul. Wirausaha selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia. Yang ketiga, sifat kerja keras. Wirausaha selalu terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Yang kelima, sifat keyakinan diri. Wirausaha selalu percaya kepada kemampuan diri, tidak ragu-ragu dalam bertindak, bahkan memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri secara langsung dalam berbagai situasi. Yang keenam, sifat berani pada risiko. Wirausaha selalu memperhitungkan potensi keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan mencapai tujuan berusaha. Dengan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan, seorang wirausaha tidak takut menghadapi situasi yang tidak menentu di mana tidak ada jaminan keberhasilan. Segala tindakannya diperhitungkan dengan cermat, selalu membuat antisipasi adanya hambatan-hambatan. Yang ketujuh, sifat swakendali. Wirausaha dalam menghadapi berbagai situasi selalu mengacu pada kekuatan dan kelemahan pribadi serta batas-batas kemampuan dalam berusaha. Yang ke-8, sifat inovatif. Wirausaha selalu mendekati berbagai masalah dalam berusaha dengan cara-cara baru yang lebih bermanfaat.
Yang kesembilan, sifat kemandirian. Berdasarkan perilaku-perilaku wirausaha dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu kebutuhan berprestasi, rasa tanggung jawab yang tinggi, pemilihan risiko yang moderat, adanya persepsi terhadap keyakinan sukses, mengharapkan umpan balik sebagai dorongan, energik, orientasi masa depan, keahlian dalam organisasi, orientasi uang sebagai simbol keberhasilan. Selanjutnya, strategi menumbuhkan karakter wirausaha. Yang pertama itu komitmen pribadi. Menumbuhkan jiwa wirausaha dan menjadi wirausaha bisa ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk menjadi pribadi yang unggul dan lebih memaksimalkan potensi diri sehingga dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Untuk menjadi pribadi unggul, Anda dapat mengubah dan memprogram ulang kebiasaan-kebiasaan Anda, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Kemudian yang kedua, lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan, teman, keluarga, dan sahabat. Bersama mereka, Anda dapat berdiskusi tentang peluang-peluang usaha dan berbagai masalah yang dihadapi serta cara-cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan latihan. Menumbuhkan jiwa wirausaha juga dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Mereka mendapatkan pembelajaran kewirausahaan yang praktis dan contoh-contoh kasus yang menarik sehingga membangkitkan minat untuk berwirausaha. Kewirausahaan bisa dibentuk melalui proses belajar. Seseorang yang terdidik melalui potensi lebih besar untuk berhasil menjadi wirausaha karena memiliki kemampuan penalaran yang telah berkembang dan wawasan berpikir yang lebih luas. Yang keempat, keadaan terpaksa. Banyak orang yang sukses berwirausaha karena dipaksa oleh keadaan. Pada awal usahanya hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Tetapi karena usahanya yang gigih, kerja keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, akhirnya karakter wirausaha tumbuh dalam dirinya dan menjadi wirausaha yang sukses. Yang kelima, proses berkelanjutan. Karakter wirausaha juga dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam berbagai kegiatan wirausaha. Karakter wirausaha terbentuk dari suatu proses berkelanjutan dalam kegiatan berwirausaha.